Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu mereka akan dipanggil dengan sebutan Jehovah Tsidkenu. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 33 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Pada masa pembuangan di Babel, Yeremia menerima satu pewahyuan tentang rencana dan kehendak Tuhan yang akan terjadi. Dan pewahyuan itu berbicara tentang waktu-waktu ke depan dan tentang nama Tuhan, yaitu Jehovah Tsidkenu atau Tuhan Keadilan Kita. Itulah pertama kalinya pewahyuan tentang nama Tuhan Jehovah Tsidkenu dinyatakan. Jika kita perhatikan baik-baik dan dengan perlahan-lahan, pewahyuan itu dinyatakan oleh Tuhan sebagai kesetiaan Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya bagi umatnya. Jadi, tidak untuk selama-lamanya mereka akan hidup dalam pembuangan di Babel, ditinggalkan dan dilupakan. Sungguh, Tuhan ingin menyatakan kepada umatnya bahwa Dia tidak akan pernah melupakan dan membuang umatnya. Bahkan Tuhan akan memulihkan dan menegakkan janjinya kepada umatnya. Umat Tuhan yang saat itu hidup sebagai budak di tanah bangsa Babel, satu kali mereka akan duduk dengan tentram dalam perlindungan Tuhan, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Sekali lagi, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Kita sekarang mengenal nama itu Jehovah Tsidkenu atau Tuhan Keadilan Kita sebagai nama Tuhan. Namun firman Tuhan kepada Yeremia berkata dengan jelas, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Jadi, bukan hanya Tuhan yang dipanggil dengan nama Jehovah Tsidkenu, tapi umat Tuhan akan dikenal dan disebut orang Tuhan Keadilan Kita. Mantan Presiden Amerika, Jimmy Carter, dikenal karena integritasnya. Bahkan New York Times, salah satu surat kabar paling ternama di sana, pada tanggal 30 Mei 1976, menuliskan artikel tentang Jimmy Carter dan menyebutnya sebagai Man of Integrity. Banyak dari kita juga tahu dan mengenal Presiden Carter sebagai hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, dan dia buktikan dalam kapasitasnya sebagai politisi sekalipun. Mereka menyebut dia sebagai Man of Integrity. Pewahyuan di saat tekanan yang datang bagi umatnya bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tapi juga bercerita tentang kita, tentang apa yang dikenal dan disebut orang bagi kita, yaitu Jehovah Tsidkenu, Tuhan Keadilan Kita. Itulah penggenapan janji Tuhan bagi umatnya. Maka kemudian Yeremia 33 ayat 17-18 berkata lebih lanjut, sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa.
ada keturunan yang terus-menerus menduduki tempat-tempat tinggi. Ada persembahan dan bau harum yang tidak pernah putus di hadapan Tuhan. Adakah saudara dan saya sudah disebut oleh orang lain dengan sebutan Tuhan keadilan kita? Adakah hidup kita yang penuh keadilan seperti Jehovah Tsidkenu menjadi buah bibir orang lain? Jika kita bekerja, berusaha, berumah tangga, bergereja, atau mengembalikan milik Tuhan, seperti persepuluhan dan persembahan khusus, adakah benar kita berlaku adil sampai menjadi buah bibir orang lain? Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari dan tuntun aku untuk menghidupi Engkau di dalam aku, supaya hidupku boleh disebut orang dengan namamu, Jehovah Tsidkenu. Amin. Jesus loves you, and so do I.